Bentar. Assalamualaikum, selamat siang. Pada kesempatan siang hari ini kita dikumpulkan untuk melaksanakan sidang TPP. Dan sidang TPP ini diikuti oleh para anggota dan sekretaris TPP, dan juga mohon HP yang diaktifkan, mohon dinonaktifkan untuk semakin khidmatnya kegiatan ini. Dan hari ini kita akan membahas litmas dari CFT PK pertama, yaitu dari Ibu Nurul Akmala. Monggo tempat dan waktu dipersilakan. Baik, terima kasih Ketua Sidang TPP. Saya mohon izin untuk share screen dulu. Ya. Baik, apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Terima kasih. Oke, baik. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ketua Sidang TPP, kepada Sekretaris TPP, dan juga seluruh anggota Sidang TPP pada siang hari ini. Mohon izin saya akan menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan yang sudah berhasil saya kerjakan, yaitu atas nama klien A bin B. Untuk perkaranya adalah perlindungan anak, pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Kemudian, ya kita mulai dari identitas klien terlebih dahulu. Nama klien adalah A bin B, tempat tanggal lahir di Ponorogo 14 Januari 2014, dan usia saat ini adalah 18 tahun 3 bulan. Kebetulan dulu ketika melakukan tindak pidana, klien ini masih berusia anak, jadi saat itu usianya masih 17 tahun, dan untuk pengusulan PB kali ini, usia klien sudah menginjak usia dewasa, yaitu 18 tahun 3 bulan. Kemudian pendidikan terakhirnya adalah SMP, tapi tidak tamat, hanya sampai kelas 8. Untuk pekerjaannya belum bekerja, status perkawinannya belum kawin, dan alamatnya di Dukuh Kerajaan, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Untuk lama pidana yang divonis adalah 1 tahun 10 bulan penjara di LPKA dan pelatihan kerja selama 6 bulan di Dinas Sosial Ponorogo. Kemudian untuk penjaminnya adalah ibu kandungnya sendiri. Kemudian latar belakang kondisi klien, mungkin saya ceritakan secara singkat saja. Untuk riwayat keluarga klien ini dulunya dibesarkan hanya oleh kakek dan juga ayah kandungnya, karena ibunya ketika klien masih usia 5 tahun gitu ya, itu sudah pergi menjadi TKW di luar negeri, dan sejak saat itu memang klien hanya diasuh oleh bapak dan juga kakeknya selama berada di rumah. Kemudian untuk riwayat pendidikan, tadi sudah saya singgung di depan ya, klien ini hanya mengenyam pendidikan sampai dengan SMP kelas 8, tidak melanjutkan lagi karena terkendala biaya ekonomi dan juga tidak adanya pengarahan dari orang tuanya, seperti itu. Kemudian untuk riwayat tingkah laku, klien ini baru pertama kali melakukan tindak pidana pada saat dia masih usia 17 tahun tersebut, dan untuk riwayat tingkah laku yang lainnya, dia pada saat SMP dulu pernah melakukan minum-minum alkohol, kemudian pernah berantem juga dengan teman-temannya sesama teman sekolahnya, seperti itu. Nah, untuk latar belakang kasusnya, klien melakukan tindak pelecehan seksual atau mungkin persetubuhan ya kepada anak di bawah umur. Motivasinya adalah karena yang pertama kurangnya perhatian, kurangnya pemahaman norma dan juga hukum, karena di satu sisi klien ini tumbuh tidak dengan diasuh oleh orang tuanya tidak lengkap ya. Jadi orang tuanya pun, ayah klien pun juga disibukkan dengan bekerja dan juga memenuhi kebutuhan ekonomi, sehingga untuk pendidikan anak-anaknya cenderung kurang diperhatikan. Sehingga untuk klien akhirnya tumbuh menjadi anak yang kurang memahami adanya norma dan hukum yang berlaku, karena tidak diajarkan oleh orang tuanya, seperti itu. Kemudian yang kedua, motivasi klien adalah kurangnya pengawasan dari orang tuanya, karena pada saat kejadian klien ini memang sedang berada di rumah seorang diri gitu ya. Jadi waktu itu memang ayah klien sudah meninggal dan juga ibu klien masih bekerja di luar kota,
Sehingga ketika klien mengajak teman perempuannya untuk ke rumah, itu memang kondisi di rumah adalah kosong dan tidak ada orang lain seperti itu. Kemudian untuk kronologinya, secara singkat, klien bertemu dengan korban sebelumnya mengenal lewat sosial media. Kemudian setelah itu mereka sempat chatting secara intens selama 2 bulan. Kemudian setelah 2 bulan itu klien memberanikan diri untuk datang ke rumah korban. Sempat ditemui juga sama ibu dan juga ayah korban. Tapi setelah itu memang mereka main ke tempat wisata gitu ya, dan pulangnya menuju rumah klien yang dalam kondisi kosong. Kemudian setelah itu ya terjadilah persetubuhan karena memang tidak, kondisi rumah kosong dan tidak ada siapa-siapa, nggak ada pengawasan juga dari orang tuanya seperti itu. Dan saat itu memang kejadian persetubuhan dilakukan sampai dengan 4 kali karena kondisinya korban menginap di rumah klien setelah dilakukan persetubuhan yang pertama, kemudian sempat mau diantarkan pulang gitu ya ke rumah korban, tapi korban mungkin takut, jadi tidak mau dan akhirnya menginap di rumah klien hingga akhirnya terjadi persetubuhan sampai dengan 4 kali. Kemudian setelah itu besoknya itu klien mengantarkan korban pulang ke rumahnya dan kemudian akhirnya diketahui oleh keluarga korban dan diproses hukum seperti itu. Kemudian untuk kondisi korban secara umum, korban saat ini mengalami trauma psikologis dan menyebabkan akhirnya dia merasa ketakutan gitu ya menjalin hubungan sosial dengan orang lain, terutama dengan lawan jenis. Dalam hal ini berimbas pada putus sekolah. Jadi korban nggak mau sekolah lagi karena merasa takut gitu ya. Kemudian keluarga korban menjadi overprotective kepada korban. Kemana-mana sekarang ini korban harus didampingi oleh orang tuanya dan tidak pernah ditinggalkan sama sekali gitu ya. Jadi ketika keluarganya hendak pergi kemana, korban juga harus ikut kayak gitu. Kemudian keluarga korban saat ini sudah memaafkan dan menyerahkan pada proses hukum yang berlaku. Namun korban dan keluarganya meminta agar klien tidak lagi bertemu dan mengganggu kehidupannya lagi kayak gitu. Kemudian korban tinggal alamatnya atau rumahnya itu tinggal cukup jauh dengan klien, berbeda kecamatan, sehingga kemungkinan untuk bertemu secara tidak sengaja adalah kecil, kayak gitu. Nah, untuk perkembangan klien selama berada di dalam lapas, untuk pembinaan yang sudah diikuti klien adalah pembinaan kepribadian, seperti biasa ya, mengikuti sholat jamaah, kemudian klien juga mengikuti pengajian, dan juga belajar mengaji Iqra selama di dalam lapas. Kemudian untuk pembinaan kemandirian, untuk yang bersifat keterampilan, klien memang belum mengikuti karena belum adanya kesempatan. Namun klien di sana bekerja, mencuci baju WBB dengan upah 1 baju itu 1.000 gitu ya, dan hasilnya ditabung sama dia. Kemudian saat ini klien juga sudah diusulkan untuk mengambil kejar paket untuk ijazah SMP ya, setingkat SMP. Namun belum sempat dilaksanakan. Kemudian untuk hasil asesmen yang telah kami lakukan terhadap klien, untuk asesmen RRI-nya tergolong rendah karena di sini memperoleh hasil 6. Kemudian untuk asesmen kriminogenik, untuk klien ini lebih cenderung untuk memiliki kebutuhan pada pendidikan dan pekerjaan, karena mengingat pendidikan klien hanya SMP ya, dan untuk pekerjaan pun klien juga belum memiliki soft skill atau keterampilan kerja. Kemudian kebutuhan yang lain adalah kebutuhan waktu luang dan rekreasi. Nah, untuk rekomendasi Litmas yang berdasarkan hasil analisis yang sudah kami lakukan dan kemudian pengambilan data, kami menyarankan bahwa terhadap klien disetujui mendapatkan program pembebasan bersyarat. Kemudian akan dilaksanakan pelatihan kerja juga di Dinas Sosial Ponorogo dengan berkoordinasi dengan Kejaksaan dan juga Dinas Sosial. Dalam hal ini kami sudah melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Ponorogo gitu ya. Jadi untuk prakteknya kerja sosial itu nanti akan dilaksanakan setelah klien bebas dari lapas. Gitu. Kemudian untuk saran program pembimbingan, yang pertama yaitu dilaksanakan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum ini terkait dengan mungkin hukum yang sudah hukum secara umum ya, terutama yang berkaitan dengan perlindungan anak.
Kemudian kami juga menyarankan adanya pembimbingan untuk mengenalkan atau mengedukasi klien tentang pendidikan seksual. Kemudian adanya konseling individu dan juga keluarga, terutama juga keluarga ya, karena di sini memang kami melihat keluarga klien belum maksimal dalam melakukan pendidikan terhadap anaknya. Dan yang terakhir adalah bimbingan kemandirian. Untuk saran program pembimbingan ini nanti akan dilaksanakan ketika klien sudah menjalani pembebasan bersyarat di Bapas. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Ketua Sidang TPP. Terima kasih untuk Ibu Nurul Akmala atas presentasi yang dilakukan dan juga tentang hasil wawancara litmas yang sudah dilakukan oleh dengan WBP dan juga peserta penjaminnya. Nah, untuk yang sekarang jadi pertanyaan adalah apakah keluarga korban menyetujui program pembebasan bersyarat tersebut. Nah, yang disebutkan Ibu Nurul Akmala kan mengikuti sesuai prosedur hukum yang berlaku. Apakah sudah ada surat pernyataan tentang hal tersebut secara legal, mungkin ada surat keterangan, surat pernyataan gitu, mungkin ada bukti kuat lah. Ya, baik. Untuk posisi keluarga korban ya, memang kami tidak melakukan adanya surat pernyataan, namun kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah desa juga, Bapak. Jadi kami melakukan koordinasi dengan pemerintah desa tempat korban tinggal, dan kami meminta ketika mungkin ada gangguan lagi yang mungkin diakibatkan oleh klien di kemudian harinya, kami meminta korban untuk segera melaporkan ke kelurahannya. Nanti kelurahannya yang akan berkoordinasi dengan kami. Seperti itu. Jadi masih dalam satu lingkup desa gitu. Apa beda RW, apa beda RT, atau gimana? Berbeda kecamatan, Bapak. Berbeda kecamatan. Ya, oh gitu. jauh, Ya. mungkin sekitar 30 kilo. 30. Oh ya, terima kasih. Nah, terima kasih atas penjelasannya Bu Nurul Akmala. Jadi dalam sidang TPP saat ini rekomendasinya adalah menyetujui program usulan pembebasan bersyarat tersebut. Iya. Sudah, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sekalian.